Berkebun itu nggak perlu lahan luas. Kalau di Jakarta, kita tanam microgreen aja, nutrisinya jauh lebih tinggi daripada sayuran dewasa. Mejanya nggak terlalu besar, cuma 2,5 meter kali kurang lebih 60 cm. Tapi saya bisa hasilin kurang lebih buat makan satu rumah dan bisa simpen juga lebihnya di kulkas. Kalau misalnya kita tanamnya sebanyak ini. Kalau misalnya buat sehari-hari paling ya tanam 2-3 tray itu udah cukup. Jadi menarik sekali kalau tanam microgreen, kecil, imut, 4 hari panen, nutrisinya jauh lebih besar. Yes, cukup. Ini kebun saya, kebun hektaran, besar sekali kalau lihat dari tanamannya. Padahal sebenarnya mejanya itu cuma kecil. Berkebun itu nggak perlu lahan luas. Kalau di Jakarta, kita tanam microgreen aja, nutrisinya jauh lebih tinggi daripada sayuran dewasa. Mejanya nggak terlalu besar, cuma 2,5 meter kali kurang lebih 60 cm, tapi saya bisa tanam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jenis sayuran. Nah, ini dari lobak, dari sawi, ada wijen hitam juga, ada bunga matahari, kacang tolo, kacang hijau, ini kacang polong, bahkan pakan burung pun atau millet kita bisa konsumsi sebagai microgreen. Ini bayam kecil sekali. Nanti dia akan kurang lebih 3 sentian dan daunnya memang nggak terlalu besar. Ini ada kangkung yang biasanya kalau kita makan cak kangkung kan sayuran dewasa, kecilnya seperti ini. Jadi menarik sekali kalau tanam microgreen, kecil, imut, 4 hari panen, nutrisinya jauh lebih besar. Ini kan rooftop lumayan panas. Kadang kalau misalnya dia terlalu panas sekali itu dia layu gitu loh. Nah biar nggak layu ya kita semprotnya begini aja. Cuman basahin. Microgreens itu sebenarnya adalah semua sayuran atau tanaman buah, tanaman hijau lah semuanya lah. Itu pasti melewati yang namanya fase microgreen. Jadi microgreen adalah fase. Yang tadinya benih, dari benih nanti dia jadi kecambah, atau kalau biasa kita sebut tuh toge ya, makan toge gitu. Dari toge kalau kita tungguin lagi 2-3 hari, dia akan keluar daun pertamanya tuh yang 2 lembar gitu, atau daun lembaga. Nah itu udah jadi microgreen sebenarnya. Jadi fase yang dimana kita nggak perlu sama sekali tuh pupuk atau nutrisi tambahan. Jadi di dalam setiap benih itu sudah ada buat makan dia sendiri, sampai untuk fase si microgreen. Nah, kenapa kalau misalnya kita di hidroponik kan ada yang namanya fase peremajaan. Dari benih pun begitu dia kecambah terus jadi kecil, itu baru kita mulai kasih tuh yang namanya nutrisi AB mix ya kan kalau di hidroponik. Nah itu kita buat bikin gede. Sementara kalau di microgreen kita nggak perlu. Jadi kita cuma mentok di fasenya doang itu. Dia habisin nutrisi dalam benihnya dia sendiri buat tumbuh sampai sejauh itu. Nah begitu udah maksimal ya di situ kita panen. Teman-teman, hari ini saya mau coba panen
microgreen pea shot atau kacang polong, sama ada beberapa lagi. Cara panennya gampang sekali, kita cuma butuh gunting. Dan ini kita ambilnya seperti ini. Ambil begini, seperti ini, jambak dikit biar dia kangkap, kita gunting dari bawah. Jadi ini ada tekniknya, nggak boleh sembarangan gunting, kalau nggak jari sendiri kegunting. Jambak lagi dikit, gunting. Dan buat yang pea shot atau kacang polong, ini kita bisa regrow. Jadi begitu udah panen sekali, jangan dibuang. Tungguin lagi kurang lebih 6-8 hari, nanti dia akan tinggi lagi seperti ini. Jadi kita bisa panen 2 kali. Ini red radish nih. Sama, cara panennya begini juga. Banyak nih sekali panen. Kalau ini habis panen, buang, nggak bisa regrow. Udah pasti mati. Menurut saya microgreen ini menjadi solusi untuk tanam di perkotaan. Karena ya balik lagi, lahan kita nggak banyak. Jakarta ada di mana lagi yang lahan banyak yang kita harus tanam pakai tanah gitu kan, atau hidroponik pakai pipa-pipa gitu loh. Apalagi ini rooftop saya nih memang nggak begitu gede, tapi saya bisa hasilin kurang lebih buat makan satu rumah dan bisa simpen juga lebihnya di kulkas. Kalau misalnya kita tanamnya sebanyak ini gitu loh. Kalau misalnya buat sehari-hari paling ya tanam 2-3 tray itu udah cukup buat 2 hari makan. Jadi kita bisa cah si microgreennya atau kita langsung panen makan mentah, itu juga bisa. Jadi ini solusi banget untuk tanam sayuran sehat bernutrisi tinggi tanpa butuh lahan yang gede. Di dalam rumah pun bisa. Di dalam rumah, di indoor juga bisa. Nah teman-teman, ini adalah hasil panen dari kebun kecil saya. Ada microgreen dan sedikit buah anggur. Kita sekarang siap untuk bikin salad, tinggal dikasih dressing favorit aja. Teman-teman, ini saya akan ajarin cara efektif dan singkat, simple sekali untuk tanam microgreen di rumah. Contohnya ini adalah benih kacang tolo. Jadi tinggal ditaruh di tray warna putih. Ini ilustrasinya ya. Jadi sebenarnya sebelum kita taruh di tray putih, kita rendam dulu benih ini kurang lebih 8 jam maksimal. Nanti dia akan lebih bengkak dan lebih lembek. Ini kita belum rendam, ini masih keras. Disebar rata di tray putih. Nah ini kita sama sekali belum menggunakan air. Jadi kita akan tunggu dia sampai akarnya itu keluar ke bawah. Kurang lebih 2-3 hari. Yang kita kerjakan cuman ambil kanebo, basahin, peres dikit, lalu benihnya kita tutup.
seperti ini. Taruh di tempat gelap. Yang perlu kita perhatikan tiap pagi selama 3 hari pertama itu adalah kita buka kanebonya atau kita buka kainnya, kita bilas kainnya atau kanebonya. Nah, setelah itu kita ambil tray putihnya, ini kita spray atau kita shower pakai air. Sesudah di shower, taruh lagi, tutup lagi pakai kanebo atau pakai kain basah. 3 hari aja. Nanti begitu 3 hari dia akan kurang lebih sudah 2-3 cm tinggi. Ini bukan pakai tolo ya, ini pakai red radish, kurang lebih nanti kayak begini jadinya nih. Dia akan tinggi. Nah, ini kan benih kecil. Ini benih besar. Karena dia benih besar, dia akan mendorong si kainnya ini ke atas. Nah, itu kita udah tahu. Saat itulah baru kita kasih air di bawah untuk akar. Nah, begitu udah 7 hari kita lakuin hal yang sama selama 7 hari. Jadinya seperti ini. Akarnya udah banyak. Hari ke-7 udah panen. Kalau kita tanam microgreen pakai media tanam kayak kokopit, ini kita bisa pakai berulang. Jadi kita daur ulang gitu lah istilahnya. Begitu kita udah panen selesai, kita kumpulin aja di satu tempat. Nah, ini bekas panen semua ya. Kumpulin. Diaur-aurin dulu. Kita nggak perlu takut atau kotor atau jijik atau gimana-gimana ya kalau kokopit ya, karena kan ini natural dari serabut kelapa. Nah, ini begitu sudah kita aur-aurin udah rata, ini kita jemur. Begitu sudah kering, kurang lebih seharian jemur, nanti kita siram pakai ekoenzim atau disemprot, tunggu kering lagi. Kalau kita mau pakai tinggal basahin. Jadi semua kokopit di sini yang saya pakai ya itu aja, nggak ada yang baru. Jemur ya. Ini juga semua ini nih, kokopit bekas. Ya halo, salam kenal, saya Andi, tinggal di Sunter, mengenal microgreen dari 2017, basicnya dari hidroponik. Jadi kita di kelas ini akan belajar banyak tentang microgreen, dari cara semai, pemilihan kualitas benih, sampai nanti cara panennya. Nah, ini contohnya adalah microgreen kangkung. Ini usianya sudah kurang lebih 6-7 hari. Ini belum dilepasin aja. Selain saya tanam microgreen buat diri saya sendiri, untuk konsumsi pribadi sama di rumah, gara-gara rame ya, saya post di IG itu banyak banget teman-teman yang minta diajarin. Akhirnya ya udah saya bikin kelas gratis. Tadinya saya bikin pakai Google Meet, terus ada juga pakai Zoom. Akhirnya ada yang melirik juga dari teman-teman relawan. Dari situ kita sharing gimana cara tanamnya, langkah-langkahnya saya fotoin, saya videoin singkat. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak yang di kelas itu bisa ngikutin gitu loh di rumahnya masing-masing. Akarnya kalau misalnya kita lihat, untuk yang sehat dia harus putih bersih. Contohnya seperti ini putih bersih. Nah, kalau dia agak coklat, lembek, itu berarti udah indikasi dia mau busuk atau kurang perawatannya. Ya, kalau dibilang mau mengapa, pertanyaan ya zaman sekarang kan keterbukaan informasi banyak. Sebenarnya tanpa saya berbagi pun juga lihat di internet juga itu sebenarnya banyak sekali kan.
Kalau buat saya pribadi, kalau kita ada sesuatu yang memang bermanfaat dan kita sudah ngerasain, why not kita bagi ke orang lain. Gitu. Dan kelas saya juga nggak bayar, cuman ngumpul di grup WhatsApp, ngobrol-ngobrol, oh udah ada kit, ya udah tanam aja sekarang gitu loh. Nah itu adalah kesenangan saya sendiri kalau misalnya orang lain juga bisa nikmatin sayuran yang fully organik, nutrisinya tinggi. Ya, jadi kita berdua ini, Bu Siane dan saya sendiri, itu muridnya Ko Andi. Jadi kami sebenarnya produk pandemi ya. Kita benar-benar produk pandemi nih, nggak pernah ketemu sebelumnya sebenarnya. Jadi kita baru-baru aja nih setelah pandeminya udah lebih selesai ya, kita bisa ketemu, lebih sering ketemu lah ya dengan teman-teman sesama murid-muridnya Ko Andi nih. Awal mula saya nanam microgreen itu gara-gara lockdown. Nah begitu pandemi mulai, semua orang kan merasa terkurung dalam rumah ya. Itu saya juga termasuk. Jadi kayak cabin fever gitu. Jadi, nah sementara saya ini harus ke supermarket ya kan untuk dapetin sayur-sayur yang segar. Karena kita gak bisa juga ke pasar, takut. Nah dari situ kita mikir sama suamiku, mikir gimana caranya kalau kita nanam yang simple aja gitu loh. Akhirnya kita juga belajar, kemudian dapatlah Ko Andi gitu loh. Jadi Ko Andi ini dia punya punya tutorial, juga punya cara-cara, maksudnya cara-caranya tuh benar-benar sharing dari grup itu gitu, di dalam grup itu. Akhirnya aku masuk ya ke dalam grupnya Ko Andi, kemudian di sana ternyata ada banyak ribuan orang yang udah tertarik ya dengan program microgreen yang ada di rumah gitu. Ya, jadi kami lagi penelitian ya dengan teman saya untuk memanfaatkan eceng gondok untuk media tanam. Jadi sebelumnya kami memakai ada beberapa sih ya media tanam itu seperti kokopit. Namun saya pikir kalau kita bisa memanfaatkan eceng gondok ya kami coba dulu apa bisa atau enggak, ternyata bagus banget. Jadi si eceng gondok ini tuh bisa menyerap air lebih banyak sehingga dia lebih moist. Jadi menurut saya sih ini benar-benar suatu terobosan ya. Karena kan di danau sekarang masalah sekali itu namanya eceng gondok kan. Jadi benar-benar memenuhi waduk-waduk sehingga mengganggu. Jadi pembangkit listrik itu kan memerlukan air untuk pembangkit listrik. Tapi ternyata kalau misalnya dipenuhi dengan eceng gondok itu sudah sangat mengganggu gitu ya. Kalau kacang hijau saya biasanya 4 hari, tapi dengan media eceng gondok ini kok aneh ya, 3,5 hari itu sudah tinggi dan sudah gemuk-gemuk gitu. Jadi kita mau panen ini nih kacang tolo ya. Ini kita bisa dipanen nih karena sudah tinggi dan sudah lebih mekar ya. Tadi juga kita sudah jemur jadi lebih hijau gitu. Nah ini kita akan pakai mentah yang kacang tolo. Kemudian yang direbus sebentar kita pakai kangkung.
Jadi microgreen ini tanaman mini superfood yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dia sangat bermanfaat, kita bebas dari pestisida, zat kimia yang kita tidak perlukan. Karena ya dengan metode yang sudah disampaikan terlebih dahulu sangat nice ya. Nah itu tadi bisa bermanfaat buat siapa sih ya, anak kos, terus di apartemen orang tua. Nah terus di kos-kosan juga ya tentunya orang tua udah nggak usah khawatir ya, anak saya kos, kuliah, makannya berantakan, bekalin mereka ilmu bagaimana tanam microgreen dan manfaatkan karena ini bisa dimakan mentah juga sih, banyak yang bisa dimakan mentah. Saya mengajak teman-teman sekalian buat hobi untuk berkebun atau tanam-tanam ya prioritas utamanya ini kegiatan yang positif. Dan yang kita tanam itu kelihatan ada hasilnya. Kita bisa konsumsi sendiri dan juga anggota keluarga juga bisa ikut konsumsi. Jadi anggota keluarga juga akan ngelihat, oh ini bermanfaat sekali gitu. Selain bisa dikonsumsi, balik lagi, uang belanja sayur juga bisa berkurang karena kan kita tanamnya itu nggak dikit gitu. Tanamnya bisa banyak. Semakin banyak kita tanam dan sayur juga ini kita bisa simpan di kulkas. Bisa tahan sampai 2 minggu. Jadi kalau kita tanam sekali banyak, kita simpan di kulkas 2 minggu, ya udah bisa dibilang 2 minggu kita nggak belanja sayur hijau loh. Semua kita udah ada sendiri. Tinggal mungkin belanja pelengkap lainnya lah, bumbu dapur atau ini itu ya kan. Jadi ya ini kegiatan yang sangat positif di lahan Jakarta yang dikit juga, nggak besar. Udah gitu ya murah dan nggak repot. Apalagi nutrisinya juga luar biasa bagus. Ayo mulai berkebun, tanam microgreen, 4 hari panen.